Saya ada 2 materi hari ini. Yang pertama adalah ini dulu, kita perkenalan dulu ya. Saya kasih judul, Tak Kenal Maka Tak Sayang. PT Alga Rosan, ini saya buatnya tanggal 12 September yang lalu. Oke, next. Seperti yang kita tahu, kita saat ini sedang berada di bawah naungan sebuah konsep kesehatan, namanya konsep Karnus, suatu metodologi dasar yang mempelajari kehidupan manusia, metabolis manusia mulai dari tingkat sel sampai dengan hubungan manusia itu dengan alam semesta, hingga dengan alam yang mungkin tidak terlihat oleh kita. Tapi kita yakini bahwa itu ada, alam gaib. Jadi sebenarnya kita ini hidup berdampingan dengan ciptaan Allah yang lain ya Ustaz ya. Jin, setan gitu ya. Tapi kita tidak terlihat gitu. Tapi itu memang ada. Ya, ini di konsep Karnus. Kemudian setelah konsep Karnus kita ketahui ya, kalau para Bapak Ibu pendekar pasti kenal dengan toko Karnus. Ya. Toko Karnus namanya juga toko, maka toko Karnus ini adalah tempat untuk menjual produk-produk yang didesain atau diciptakan oleh atau yang diformulakan oleh konsep Karnus. Nah, kita punya tagline untuk toko Karnus ini, harga pasti untung. Sebenarnya tagline ini untuk pendekar sih. Untuk pendekar yang mencoba untuk berbisnis dengan tokar, maka tagline-nya harga pasti untung. Nah, baru di bawah toko Karnus ini yang mengatur semuanya adalah PT Alga Rosan Nusantara. PT Alga Rosan Nusantara ini yang diamanahi untuk mendistribusikan dan memarketingkan semua produk-produk yang diformulasikan oleh konsep Karnus. Lalu di mana pendekarnya, Pak? Pendekarnya ada di sini. Ya. Toko Karnus ini adalah sebuah toko online, web order yang kita berikan untuk Bapak Ibu pendekar Nusantara. Kalau istilah kerennya zaman now itu reseller gitu Pak. Kalau di kita pendekar Nusantara. Oke ya. Kemudian, nah pertanyaan saya nih Bapak, mau kaya atau harus kaya sih? Sebenarnya kita itu harus kaya atau mau kaya? Yang benar yang mana ya? Harus kaya ya Pak ya? Harus kaya, oke. Setuju Ustaz. Kita memang harus kaya. Kenapa? Kenapa harus kaya? Nah ini, pertama, ada kebutuhan-kebutuhan yang wajib kita penuhin. Ada sandang, pangan, papan gitu ya. Yang kedua, kesehatan, pendidikan, hiburan dan keluarga, terutama ibadah ya dan kegiatan sosial lainnya. Kemudian belum lagi membangun bangsa dan negara. Nah, semua ini 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak dibangun dengan cuma-cuma. Semua butuh uang ya Bapak Ibu ya, sebagai nilai tukarnya. Nah, seperti yang pepatah yang pernah kita dengar ya, sering ya, tidak semuanya bisa dibeli dengan uang, tapi hampir semuanya membutuhkan uang. Dan disadari atau tidak, kita itu sekarang hidup di zaman di mana uang bisa bicara. Ya. Seperti yang kita ketahui kalau misalnya ya apapun lah itu ya, kalau kita ngurus KTP misalnya, ngurus SIM apa segala macam, itu tidak lepas dengan uang. Kita hidup di zaman uang bisa bicara. Kalau nggak ada uang nggak jalan. Kalau nggak ada uang nggak selesai gitu. Oke. Kemudian saya ajarkan tentang jalur distribusi yang sifatnya konvensional dulu ya Bapak Ibu ya. Ini masih mukadimah ya, judulnya masih mukadimah. Kalau saya boleh ajarkan Pak, saya kasih tahu, yang pasti barang itu kan diproduksi dulu. Setelah diproduksi baru ke konsumen. Nah, ini rantainya masih nol nih, nol rantai. Produksi ke konsumen, contoh. Misal kita bikin nasi goreng, bikin pisang goreng, kita goreng, kemudian langsung kita jajakan di depan rumah kita.
langsung dibeli oleh konsumen. Nah, ini contohnya ini, Pak. Kita goreng pisang goreng, langsung kita jual, dibeli oleh konsumen. Ini rantainya masih nol. Kemudian yang kedua, kita bikin pisang goreng, kemudian kita titipkan ke toko atau ke warung, baru nanti dibeli konsumen. Nah, ini ada satu rantai, yaitu di sini, Pak. Ya, kita namain retail atau toko kelontong atau warung. Nah, ini jual yang jual eceran. Kemudian ada lagi yang bertambah lagi, Pak. Kita bikin sesuatu, ya, misalnya kita bikin kue bakery, kita plastikin, kita kemas yang bagus, kemudian diambil oleh agen, kemudian agen ini mendistribusikan ke toko-toko kecil, retail. Kemudian dari retail baru diberi konsumen. Ini ada dua rantai di sini, agen dan retail. Kemudian ada lagi yang lebih banyak, Pak. Nah, misal kita bikin sesuatu yang bagus, sabun atau sampo atau apa begitu ya, kemudian diambil oleh distributor, dikelola oleh distributor. Biasanya produksinya sudah banyak, jaringan distribusinya sudah nasional nih. Jadi produksi diambil oleh distributor di beberapa kota, kemudian dari distributor ini mencari agen-agen, kemudian dari agen-agen ini baru menjualkan ke retail-retail yang ada di kampung-kampung, di perumahan, baru retail ini ke konsumen. Ini rantainya sudah 3, Pak. Kemudian ada lagi yang lebih panjang lagi rantainya. Dari produksi, kemudian barangnya dikelola oleh distributor, dikirim ke agen-agen, dari agen biasanya masih mampir dulu ke grosir kecil, istilahnya GK, grosir ya, tempat orang belanja, retail ini belanjanya ke sini. Nah, kemudian dari retail baru ke konsumen, ini rantainya sudah 4. Dan masih banyak lagi, Pak. Dan ini semua membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Pengiriman dari sini ke sini, kemudian dari agen ke retail, distributor ke agen, ini pasti membutuhkan yang namanya salesman. Yang melekat ke seseorang itu besar sekali, Pak. Banyak lagi item-itemnya, gaji, asuransi, kemudian reward, bonus. Kemudian salesman nggak mungkin tanpa kendaraan. Misal dia bawa mobil, harga mobilnya berapa, bensin, oli, perawatan, dan macam-macam. Kemudian kalau salesman sudah ada mobil, pasti ada driver. Nah, drivernya itu juga punya gaji, punya bonus, punya asuransi dan lain-lain. Ya, ini biayanya besar sekali. Terus, Pak, kalau misalnya semua ini dijalanin, terus kapan kita tuh dapat profitnya gitu? Lama kan, dari sini ke sini, sini ke sini ke sini gitu. Terus kapan kita nikmatin profit gitu? Nah, setelah itu yang konvensional, saya jelasin yang di toko Karnus. Seperti yang kita ketahui, kita itu ada 4 pabrik, Pak. Yang pertama adalah Multi Ekstraksi Indonesia, itu pabrik yang khusus untuk memproduksi kolagen sapi halal satu-satunya se-Asia Tenggara. Ini adalah bahan dasar kita, andalan kita adalah ini. Dan se-Asia Tenggara baru kita yang bisa memproduksi kolagen sapi halal. Jadi kalau tidak menyebutkan bovine, maka wajib dipertanyakan pasti kolagennya mungkin dari ikan. Sedangkan ikan itu struktur tulangnya jauh berbeda dengan manusia. Kalau sapi masih mendekati. Dan kolagen itu tidak bisa diproduksi di Indonesia. Tulang-tulang ikan itu dikumpulin di Waduk Gajah Mungkur, dikirim ke Cina. Dari Cina kembali ke sini sudah dalam bentuk kolagen. Nah, yang harus kita pertanyakan, kolagen itu banyak terdapat di hewan babi. Nah, kita nggak tahu ngolahnya di sana gimana, apakah ada campuran atau tidak, kemudian dikirim ke sini. Nah, kita harus berhati-hati itu. Ya, ini lokasinya di Pandaan. Kemudian ada CV Raisa Beauty, itu di Banjarkemantren. Kemudian CV Delta Jis, itu juga sama. Kedua CV ini yang memproduksi produk-produk nutrisi kita. Yang ini khusus untuk nutrisi Karnus. Yang Delta Jis ini selain untuk Karnus juga kita buka untuk Maklon, untuk
pengusaha-pengusaha di sana yang sudah mempunyai merek dagang, mempunyai pola marketing yang jelas, tapi belum cukup duit untuk membuat pabrik, maka bikin produknya ke kita. Ini juga lokasinya di Banjar Kemantren. Kemudian satu lagi PT Satuati untuk Negeri SHUN itu di Sidoarjo juga di Lingkar Timur. Ini adalah pabrik kita yang memproduksi skincare yang berhubungan dengan kecantikan dan perawatan tubuh. Nah, ini adalah factory kita. Kemudian semua hasil dari produksi keempat pabrik ini dipasarkan dan dimarketingkan oleh PT Alga Rosan. Dari PT Alga Rosan inilah kita memiliki tokar-tokar ini yang sama saja dengan pendekar ya, karena pendekar begitu jadi pendekar di PT Alga Rosan maka dia akan mempunyai toko Karnus, sebuah toko online. Nah, dari toko online ini baru langsung ke konsumen. Nah, kalau saya kembalikan ke sini Pak, berarti yang dilakukan oleh konsep Karnus itu masuk di rantai yang mana nih Pak? Ini pabrik, kemudian ini ARN, begitu, dan langsung ke konsumen, ya kan? Kita cuma butuh satu rantai aja Pak, nggak perlu 2, 3, atau 4 rantai. Jadi dari produksi pabrik-pabrik itu diambil oleh ARN, kemudian langsung didistribusikan ke konsumen atau ke pendekar. Begitu. Jadi kita memutus banyak biaya di sini. Ini kan ada biaya di sini. Saya tadi sebutkan mobil, driver, salesman gitu ya. Kita putus semua biaya-biaya ini. Keuntungannya kita berikan ke pendekar sebagai agen-agen kita, menggantikan agen, menggantikan retail, distributor, grosir adalah pendekar. Makanya keuntungan kita cukup besar. Dari harga pendekar ke harga konsumen keuntungannya 61.500. Sugeng rawuh Pak Budi. Waalaikumsalam. Itu ya. Nah, kemudian saya lanjut. Kemudian ada istilah bahwa paradigma real passive income. Itu seperti apa sih real passive income itu? Nah, real passive income itu kalau misalnya Bapak Ibu ketemu bisnis yang menawarkan ini bisa passive income, maka harus kita pastikan yang pertama ada marginnya. Nah, itu marginnya gede atau kecil, tinggal dihitung saja. Kemudian repeat order. Ada nggak kesempatan produk itu untuk repeat order? Gitu ya. Karena repeat order itu berpengaruh terhadap produknya itu sendiri. Produk itu bisa dikategorikan menjadi 2. Produk itu tentang kebutuhan atau keinginan. Kita harus jeli. Kalau kita kepingin berbisnis dengan sistem online, maka kita harus lihat barang itu, produk itu, apakah produk yang menjual kebutuhan atau hanya keinginan. Nah, itu nanti caranya berbeda. Menjual produk yang kebutuhan dengan produk yang berkeinginan itu akan beda. Harus kita pastikan dia repeat ordernya tinggi. Kemudian konsumen loyal. Ada margin, repeat ordernya tinggi, kita harus menciptakan konsumennya harus loyal. Nah, kalau di toko Karnus, konsumen ini kita kunci, Pak. Artinya, begitu nanti Bapak Ibu menyebarkan link konsep Karnus yang ada di tokonya, maka kalau ada konsumen yang ngelihat, maka konsumennya ini akan terkunci. Apalagi kalau belanja, makin terkunci dia. Ya, konsumen dikunci. Apa sih maksudnya konsumen dikunci itu? Nah, ini Pak. Konsumen dikunci itu adalah calon konsumen, meskipun dia belum beli, tapi kalau sudah membuka link kita, maka dia menjadi calon konsumen. Kemudian pelanggan tetap, berarti dia sudah belanja, jadi dia akan menjadi pelanggan tetap kita. Ya. Kemudian kalau kita sebar link toko Karnus kita, maka pengunjung itu akan dikunci selama 24 jam. Jadi kalau saya sebar link misalnya ke Pak Dedi, maka Pak Dedi melihat, Pak Dedi akan saya kunci selama 24 jam. Ternyata Pak Dedi dapat link dari Ustadz Jayahari, maka
beliau tidak bisa belanja di tokonya Ustadz Jauhari, hanya bisa di toko saya karena masih ada waktu 24 jam. Tapi ketika beliaunya masih berpikir-pikir, berdiskusi, kemudian belanjanya besok hari sudah lewat 24 jam, berarti Pak Dedi bisa belanja di link tokarnya Ustadz, ngoten. Ya. Kemudian saat subscribe dan mendownload ebook juga dikunci 30 hari. Jadi di toko Karnus itu ada yang namanya subscribe. Jadi Bapak Ibu bisa minta subscribe, Pak tolong ya di subscribe toko saya, cari tahu sendiri. Ketika kita share link toko Karnus, maka gadget konsumen yang kita share itu akan dikunci menjadi calon konsumen toko Karnus kita. Nah, ini yang saya sebut adalah konsumen online ya. Kalau konsumen online kan berarti areanya tidak terbatas, Pak. Bapak bisa nge-share teman-teman atau saudara, kolega, koneksi yang ada di luar kota, di luar negeri gitu. Asal Bapak tahu nomor teleponnya ya bisa di-share. Ya, areanya tidak terbatas. Kemudian pelanggannya di seluruh dunia. Kalau misalnya punya teman hidup di luar negeri ya bisa. Kemudian semua relasi tadi saya bilang kan, dan siapa saja yang online. Kemudian konsumen online ini melakukan order ya, melakukan order pembayaran dengan harga konsumen, itu bayarnya ke Algarosan. Nah, nanti kita akan kirim barang dari Algarosan ke konsumen. Bapak Ibu ada di sini. Cuman tugasnya nge-share ini doang. Ketika ada konsumen bayar, konsumen transfer, kita yang kirim barangnya ke sini, ini namanya sistem dropship. Kemudian setiap 2 minggu kami akan transfer margin ke tokar Anda, ke nomor rekening Bapak Ibu. Jadi kami yang packing, kami yang kirim. Bapak Ibu nggak repot. Bayangkan kalau Bapak Ibu harus packing, itu ribet banget Pak. Saya pernah bisnis online itu ya, saya nyetok barang, kemudian ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Saya harus punya bubble wrap, belanja bergulung-gulung, kemudian lakban yang kecil, yang gede, kemudian pisau lakbannya gitu kan. Setelah saya bungkus rapi, saya lupa belum masukin alamat Pak, astagfirullah gitu. Saya harus nulis tangan gitu kan, ya kalau tulisannya bagus, kalau tulisannya jelek gitu kan nggak pede, nanti takutnya yang ngirim nggak bisa baca. Mau ngetik komputer juga nggak ada gitu kan, printernya nggak ada, nggak punya gitu kan, susah Pak. Terus kertasnya harus nyobek pakai kertas seadanya, nggak bonafit gitu loh. Tapi kalau kita yang kirim, itu kertas kirimannya sudah ada PT Algarosan dan tertata rapi, ketikannya ketikan printer dan jelas gitu alamatnya. Jadi bonafit sekali Pak, ketimbang kita packing sendiri, nulis alamat sendiri. Setelah saya tempelin alamatnya, saya masih harus naik motor keluar cari ekspedisi gitu kan. Nah, ekspedisi itu belum nanti tawar-tawaran sama yang beli. Saya maunya ini gitu. Waduh, ya kalau dekat dengan rumah kita, kalau pas jauh, waduh dekat rumah saya adanya ini, dia nggak mau karena mahal gitu. Repot, sangat merepotkan sekali. Nah, kemudian dari tokar ini selain bisa share link, Bapak Ibu juga bisa menggait konsumen offline-nya. Tapi kalau konsumen offline itu kan areanya kecil ya, paling ya teman-teman yang ada di sekitar kita, teman sekolah, teman kerja, teman perumahan gitu, nggak bisa luas jangkauannya. Ya, kemudian dia bayar, ya bayarnya cash ke kita, langsung keuntungan tuh masuk ke kita. Belum lagi nanti dari tokar itu Bapak Ibu bisa jual ke marketplace. Seperti yang kita ketahui, marketplace itu kayak misalnya Lazada, Tokopedia, Shopee, begitu. Ya, skemanya seperti offline, tapi pendekar yang ngirim sendiri ke konsumen. Nah, toko Karnus sekarang, apa yang ada di toko Karnus? Pertama adalah marketing tools, Pak. Apa saja marketing tools itu? Ada bank data, di situ ada foto produk, video testimoni,
kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan untuk jualan online, dan copywritingnya juga kita sediakan. Sudah tinggal copy paste aja Pak, copywriting tinggal copy paste, tinggal nyari foto yang sesuai dengan copywritingnya. Video ini selain video produk juga ada video testimoni tentang kesembuhan. Kemudian share link itu ada konsep Karnus. Kalau nggak bisa belajar konsep Karnus karena mungkin susah, males baca, ini di sini ada, tinggal copy paste aja. Kemudian toko Karnus sendiri, ini tentang bicara produk, detail produk, komposisi, cara penggunaan, cara pemakaian, semua ada di sini. Kemudian landing page kita sediakan. Landing page itu produk ada, penyakit ada. Jadi kalau Bapak Ibu share landing page yang ada di toko Karnus, maka di situ akan dijelaskan detail tentang misalnya bicara diabetes. Di situ dijelaskan kenapa kok orang terjadi diabetes, apa diabetes itu dan bagaimana cara penanganannya sesuai dengan metode konsep Karnus. Kita suggestkan beberapa produk dan harganya. Jadi kalau konsumen itu di share landing page kemudian dia beli, langsung terjadi transaksi itu seperti yang sebelumnya. Ya, tinggal copy dan share. Kemudian apalagi yang kedua adalah education training. Nah, apa aja? Ada Tokar Academy di situ. Isinya ada digital marketing, ada tutorial tentang konsep Karnus dan toko Karnus, product knowledge, dan self development. Ini semua ada di situ, Pak. Yang ketiga, IT dan e-commerce. IT dan e-commerce ini keranjang belanja itu untuk konsumen, dan back end itu untuk pendekar. Istilah back end itu nanti saya jelaskan, back end dan front end. Ya, istilahnya kalau back end itu yang beri untuk lapaknya pendekar, untuk yang tidak bisa dilihat oleh konsumen. Nah, dan semua ini terintegrasi Bapak Ibu, jadi satu di toko Karnus. Nah ya, kemudian kalau saya bicara tentang linknya, kalau www.konsep Karnus ini dengan ID-nya pendekar ini, maka isinya adalah tentang edukasi. Tapi kalau yang toko Karnus, maka untuk jualan. Jadi di situ ada dua, tentang edukasi dan tentang penjualan. Dan semuanya saling terhubung dengan membawa ID masing-masing, Pak. Ya. Kemudian alur belajarnya pendekar. Nah, kalau alur belajarnya pendekar saya rangkum ada 4. Yang pertama adalah pelajari dulu tutorial sistemnya, Pak. Di toko Karnus itu ada namanya tutorial, nanti kalau ada yang paling atas. Nah, tutorial itu saya bikinkan video. Insya Allah cukup menarik videonya dan cukup enak didengarkan. Kalau pendekar baru, menu yang lain itu tidak akan bisa dibuka sebelum mendengarkan tutorial itu. Jadi itu wajib didengarkan dulu tutorialnya secara umum. Ya, pelajari tutorial sistemnya dulu. Simak videonya, nggak lama kok. Kemudian yang tahap kedua adalah pelajari marketing tools-nya, education training dan e-commerce yang tadi slide sebelumnya. Pelajari dulu ini. Dioprekin satu-satu, dibukain satu-satu. Apa aja isinya marketing tools itu, apa aja education training dan apa aja e-commerce-nya. Kalau itu sudah dipelajarin, kita masuk ke tahap 3 yaitu praktek digital marketingnya. Mulai praktek dijadikan status di WA, kemudian mulai japri, mulai blast, kirim ke banyak orang gitu. Kemudian dijadikan status di Facebook dan IG-nya, story, reels atau feed ya kalau istilahnya. Kita bikin status gitu, hanya cerita aja. Kalau sudah latihan itu tahap 4-nya adalah tinggal kita mengembangkan diri kita di Tokar Academy tadi, Pak. Tuh. Kemudian kalau kita sudah mempelajari itu semua, maka kita punya potensi bisnis. Potensinya apa saja? Kita akan punya penghasilan tanpa batas. Kemudian ada sayembaranya, dan yang ketiga adalah program pensiun atau warisan. Jadi bulan Juni atau Juli ya, itu ada pendekar senior kami yang di Semarang itu qadarullah meninggal dunia.
Kemudian saat ini alhamdulillah bisnis tokarnya masih jalan, dilanjutkan oleh anaknya Pak. Jadi masih bisa diteruskan. Nah, bagaimana sih penjelasan penghasilan tak terbatas itu? Nah, ini Pak, misal ya saya contohin nih, satu box agi reguler. Itu marginnya 61.500. Kalau setiap hari bisa jual 2 box aja, sering-sering share linknya, satu hari 2 box, maka akan ada margin sebesar 123.000 per hari. Kalau 1 bulan ya berarti 3.690.000. Lumayan Pak, sudah mendekati UMR Sidoarjo. Ya. Terus bagaimana jika 4 atau 10 box ya, pastinya akan lebih banyak. Kemudian gimana caranya bisa mendapatkan penghasilan ini ya? Kita harus cari konsumen Pak sebanyak-banyaknya, karena konsumen itu adalah aset kita. Seperti presentasi saya hari Sabtu seminggu atau 2 minggu yang lalu. Saya katakan adalah people itu adalah market. Kenal enggak kenal itu market. Jadi orang selama dia masih di dunia dan masih bernafas itu adalah market kita sebenarnya. Bisa kok kita jualin. Saya contohkan di salah satu perusahaan terbesar, pusatnya di London, jualan pasta gigi. Itu 250 juta, penduduk Indonesia 272 juta, itu 250 juta pakai pasta gigi. Sehari kita pakai 2 kali 3 kali. Setiap hari 2 kali 3 kali kita nyumbang duit ke London. Jadi jangan ciut kalau misalnya pengen bisnis itu nggak punya teman, nggak punya koneksi, enggak. Kita masih bisa memulai, karena selama manusia itu masih ada di dunia, itu berarti itu market kita. Maka konsumen ini adalah aset. Sekali membeli di link toko Karno selamanya akan terkunci, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Saya ilustrasikan lagi Pak, kalau kita sudah berjalan kemudian punya aset konsumen ini sebanyak 200, kemudian belanja 3 box untuk dirinya sendiri dalam 1 bulan, maka per bulan itu kita punya penghasilan 18.450.000. Ya. Jaringan konsumen masih bisa diwariskan, seperti saya ceritakan tadi, pendekar kami yang di Semarang itu diteruskan oleh anaknya, ya konsumennya masih bisa diteruskan lagi, tidak lepas gitu. Kemudian masih ada namanya program pendekar jagoan Pak. Jadi ini ada sayembara kita, setiap tahun kita adain ya. Tapi ada pencapaian-pencapaian yang harus dicapai melalui penjualan dalam box maupun dalam total poin. Sama aja sebenarnya, tinggal ngacunya kemana. Kalau box berarti 8.000, kalau poin harus 40.000. Ini kalau kurang jelas, ini tabelnya. Belanja 1 box itu poinnya 5. Jadi kalau bisa sampai 8.000 box dalam setahun, poinnya 40.000, insya Allah Pak kita bisa umroh berjamaah sesama pendekar gitu ya. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat.